Kemerdekaan Indonesia merupakan salah satu sejarah di bangsa Indonesia. Sejarah ini mengandung makna besar karena mengorbankan banyak pahlawan demi memperjuangkan kemerdekaan. Banyaknya pahlawan yang menjadi korban patut menjadi motivasi kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kepada Indonesia. Dilihat pada tahun 1945 hingga 1955. Kemerdekaan Indonesia tentunya diawali dengan banyak kesengsaraan. Salah satu penderitaan bangsa Indonesia yang dialami ketika dijajah oleh bangsa Portugis. Bangsa Portugis inilah yang mengawali penjajahan di bangsa Indonesia. Dari keberhasilan bangsa Portugis inilah mendorong bangsa Eropa lainnya untuk melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia. Setelah berjuang untuk melepaskan diri dari kedua negara penjajah tersebut, selanjutnya bangsa Indonesia dihadapkan dengan kehadiran bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Selayaknya pada negara-negara sebelumnya, Belanda dan Jepang datang ke Indonesia untuk menjajah bangsa Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kejadian itu menunjukkan adanya konflik antara golongan tua dan muda. Golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan akan segera didapatkan, sedangkan golongan muda menilai proklamasi harus dilaksanakan mengingat Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Akhirnya, golongan muda memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Karena para pemuda menilai Soekarno dan Hatta adalah tokoh penting sehingga keselamatannya harus dijaga. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta akhirnya sepakat bersedia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dijemput oleh Ahmad Subarjo, mereka pun kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, tokoh-tokoh nasional berkumpul untuk merumuskan teks proklamasi Indonesia. Untuk nusa dan bangsa. Tepat di hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hutan, gunung, sawah, lautan, Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Apa arti sebenarnya dari merdeka? Bukankah kata merdeka memiliki arti bebas, lepas? Memang kita sudah merdeka dari para penjajah, tapi mengapa masih banyak yang merasa terkekang? Memang kebebasan perlu dibatasi, tapi kebebasan seperti apa yang dimaksud juga perlu dipahami. Bukankah sebaiknya kita saling menghormati kebebasan satu sama lain? Dan bukan hanya ditentukan dari satu sisi. Memang bebas perlu, diiringi dengan tanggung jawab. Memang lepas jangan sampai membuat diri ini terjebak. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sekarang kita sudah benar-benar merdeka?
di mana bersuara mengungkapkan fakta saja masih sering membuat orang murka. Perbedaan masih sering menjadi penyebab masalah utama, dan berekspresi masih juga sering dianggap perbuatan berbahaya. Negara merdeka. Bukankah rakyatnya merdeka pula? Memperoleh kemerdekaan bukanlah perkara mudah. Terlebih lagi mempertahankan agar tetap merdeka. Kita sudah sepatutnya menghargai perjuangan pahlawan. Genangan darah tumpah di atas tanah, beratus-ratus nyawa melayang. Sebuah tanah lapang yang dahulu menjadi medan perang. Untuk apa kita menganggap diri merdeka? Kalau hanya sekedar kata semata. Merdeka hanya bukan perkara bebas dari penjajah. Merdeka bukan hanya perkara bebas dari kekangan luar. Tapi merdeka adalah hak setiap manusia, di mana hak tersebut dirasakan secara merata. Datang berbakti, lihatlah putra-putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap jiwa